Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama dengan Anda semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Di Kava Ministry ini kita sedang membahas topik NPD atau Narcissistic Personality Disorder, atau yang kita kenal dengan gangguan kepribadian narsistik. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan welcome. Semoga apa yang dibagikan di Kava Ministry ini dapat menjadi berkat, dan saya sarankan untuk dapat mengikuti video-video sebelumnya karena di setiap serinya selalu ada keterkaitan sehingga akan lebih lengkap apabila diikuti secara berurutan. Dan dalam membahas topik NPD ini, referensi utama dari Kava Ministry adalah Alkitab dan sedikit menggabungkan dengan ilmu kedokteran yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Jadi sedikit berbeda dengan cara penyampaian yang disampaikan oleh narasumber lain yang membahas tentang NPD. Kava Ministry tidak terlalu detail dengan klinis dari NPD-nya karena sudah banyak yang menyampaikannya, baik itu di YouTube dan juga di media sosial. Dan saran saya untuk dapat diikuti juga video-video yang dibuat oleh para survivor NPD, karena itu baik untuk memperluas wawasan kita, terutama yang hidup dengan orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Seperti yang sudah saya katakan, kalau mau hidup berkemenangan dalam menghadapi NPD harus banyak belajar. Jadi Kava Ministry dalam membahas NPD terutama lebih mencari hikmat Tuhan yang tertulis di Alkitab. Jadi kita tidak hanya membahas tentang klinisnya, tetapi lebih jauh melihat dan belajar lebih dalam sampai ke akar dari NPD. Dan pastinya apa yang Kava Ministry Channel bagikan selalu menunggu apa yang Roh Kudus inginkan, bagian mana dahulu yang mau disampaikan, karena bicara soal NPD ini sangat luas dan kalau mau dibahas satu persatu itu cukup banyak tertulis di Alkitab. Makanya sekalipun saya sudah cukup lama membagikan NPD ini di kelas Zoom, kurang lebih 3-4 tahun, tetapi dalam menyampaikannya selalu saja ada hal yang baru yang didapatkan, ada hikmat baru yang Tuhan berikan. Karena itu saya mohon untuk semua dapat terus menopang doa untuk pelayanan ini supaya Kava Ministry dapat melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan sedikit saya mau kesaksian dalam membuat tiap seri YouTube ini khususnya tentang NPD sungguh sangat tidak mudah. Banyak tempaan yang datang kepada saya khususnya saat saya sedang mempersiapkan setiap serinya. Ada spirit kegelapan yang mau supaya saya tidak membagikan tentang ini. Tetapi puji Tuhan, saya tahu banyak dari Anda yang terus mendoakan saya dan mendorong saya untuk tetap menyampaikan topik ini. Jadi sekali lagi saya mohon topang doa untuk saya dapat sampaikan materi NPD ini dengan baik, karena saya dapat merasakan adanya peperangan. Makanya saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikannya kadang tidak pasti waktunya, karena selain menunggu arahan dari Roh Kudus, juga saya mengalami peperangan. Tetapi saya tahu dan yakini bahwa pasti berkemenangan karena Tuhan sudah membayar lunas di kayu salib untuk itu semua. Jadi sekalipun banyak tantangan, saya tidak takut dan undur dari semua ini. Saya mau ambil resiko untuk kita sama-sama dapat masuk ke gelanggang pertandingan, karena saya tahu banyak mahkota kebenaran dan mahkota kehidupan yang akan kita terima. Jadi kita semangat ya. Oke, dengan tidak berlama-lama kita mulai seri NPD yang ke-12 ini dengan judul Spirit apa yang ada di belakang NPD. Untuk temukan jawabnya, ikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti yang sudah saya katakan di seri NPD yang ke-11, bahwa dalam menghadapi NPD kita perlu menundukkan diri pada Tuhan dan minta hikmat dan kuasanya, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa menghadapi golongan manusia akhir zaman atau yang saat ini kita kenal dengan NPD dengan berkemenangan, sebab yang kita lawan adalah evil spirit. Nah, untuk itu kita akan
membahasnya saat ini, evil spirit apakah yang dimaksud. Dan untuk itu kita akan kembali ke kitab Ester yang sudah kita bahas di seri sebelumnya, di mana kita dapati bahwa yang merupakan musuh dari Ester, Mordekai dan bangsa Israel pada saat zaman Raja Ahasiweros adalah Haman. Di mana kemarin kita sudah melihat bagaimana Haman mau membinasakan seluruh bangsa Yahudi yang berada di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Jadi seperti genocide, seperti yang kita ketahui dilakukan oleh Hitler pada zamannya dengan membunuh 6 juta orang Yahudi. Jadi siapa sebenarnya Haman itu? Kita bisa baca di Ester 3 ayat 1. Kita mau baca sama-sama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadeta orang Agag. Jadi dari sini kita lihat di sini identitas Haman, di mana Haman adalah anak dari Hamadeta dan Hamadeta adalah keturunan dari Agag. Siapa yang dimaksud dengan Agag? Kita bisa temukan ada di 1 Samuel 15 ayat 8. Kita baca ayatnya ya. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Jadi kita dapatkan bahwa Agag adalah raja dari orang Amalek. Jadi Haman adalah keturunan raja orang Amalek. Dan selanjutnya yang menjadi pertanyaan, siapa orang Amalek itu? Kalau kita mau cari tentang Amalek di Alkitab cukup banyak ditulis. Ada 23 kali dalam 9 kitab di Alkitab. Jadi cukup banyak ya. Dan kalau kita mau melihat cerita di Alkitab, maka Amalek ini kita dapati merupakan keturunan dari Esau. Esau adalah anak dari Ishak dan Ribka, cucu dari Abraham dan merupakan saudara kembar dari Yakub atau yang kita kenal dengan Israel. Dan kita bisa lihat di layar bahwa Esau mempunyai 3 istri dan dari istrinya yang bernama Ada, dia mempunyai anak yang bernama Elifas. Dan Elifas inilah yang mempunyai anak yang bernama Amalek. Dan Amalek ini sebenarnya merupakan anak dari gundiknya yang bernama Timna. Sedikit kita akan melihat tentang kehidupan Esau. Esau adalah anak dari Ishak dan merupakan cucu dari Abraham. Jadi pastinya Esau ini pernah hidup bersama dengan kakeknya yaitu Abraham dan juga papanya yang adalah Ishak. Sehingga seharusnya Esau sangat paham apa yang menjadi perintah Tuhan khususnya tentang pernikahan, yaitu bahwa bangsa Israel tidak boleh mengambil istri dari perempuan Kanaan. Dan di Alkitab kita bisa lihat bahwa Tuhan sangat marah apabila terjadi perkawinan campur. Ini sehubungan dengan apa yang pernah kita bahas di Matius 13, yaitu tentang DNA gandum dan DNA lalang, di mana Tuhan sebenarnya sangat tidak mau DNA gandum yang berasal dari kerajaan Allah itu tercampur dengan DNA lalang yang berasal dari kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Makanya kita dapat lihat dari beberapa peristiwa yang tertulis di Alkitab di mana Tuhan sangat marah apabila bangsa Israel lakukan kawin campur dengan bangsa lain. Akan tetapi sepertinya Esau tidak mau taat akan perintah Tuhan yang disampaikan oleh ayah dan ibunya, bahkan oleh kakeknya, dan lebih mengikuti kepada keinginan dagingnya atau hawa nafsunya dengan mengambil anak-anak perempuan Kanaan dari Bani Het dengan sesuka hatinya. Ini kita bisa baca di Alkitab, ada di Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Kita baca sama-sama. Ketika Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basman anak Elon orang Het menjadi istrinya. Orang Het ini adalah salah satu dari suku yang ada di Kanaan. Dan kalau kita baca di ayat 35-nya dikatakan bahwa ini semua membuat hati daripada orang tua Esau itu tersakiti. Kita bisa baca ada di Kejadian 26 ayat 35. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan juga bagi Ribka. Dan Esau menyadari sebenarnya bahwa ayah
ayahnya tidak suka dengan kedua istrinya yang berasal dari bangsa Kanaan. Ini kita bisa baca di Kejadian 28 ayat 8. Maka dikatakan di situ, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat ini adalah anak Ismail, dan yang seperti kita ketahui, Ismail itu juga anak dari Abraham. Dari sini kita dapat lihat bahwa lagi-lagi Esau ini tidak dituntun oleh kehendak Allah. Perbuatan ini sebenarnya hanyalah tindakan manipulatif untuk mendapatkan hati Ishak ayahnya, karena ia telah mendengar bahwa ayah ibunya tidak suka dengan Esau yang menikah dengan orang Kanaan. Jadi perbuatan Esau ini tidak mengikuti iman ayah dan ibunya, dan dengan mengambil perempuan Kanaan ini membuat Esau semakin jauh dari kehendak Allah. Jadi dari sini kita dapat paham bahwa Haman yang menjadi musuh bangsa Yahudi yang ada di kitab Ester adalah keturunan dari Amalek, dan itu merupakan cucu dari Esau. Lalu sekarang kita mau melihat bagaimana pandangan Tuhan tentang bangsa Amalek ini. Ternyata ada pernyataan yang serius sehubungan dengan bangsa Amalek ini. Apa yang dikatakannya kita bisa lihat ada di Keluaran 25 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Tentang Amalek ini, bangsa Yahudi mempunyai mitvah. Apa itu mitvah? Mitvah adalah perintah atau kewajiban yang baik bersifat moral maupun ritual yang ditetapkan oleh Tuhan untuk harus dipatuhi oleh umat Yahudi. Dan kita bisa lihat apa isi mitvah dari bangsa Yahudi sehubungan dengan keberadaan Amalek ini. Dan kita bisa lihat apa isi mitvah tersebut. Ada dua yang dinyatakan di sana. Yang pertama yaitu untuk melenyapkan bangsa Amalek. Artinya benar-benar bangsa Amalek itu harus dibinasakan. Dan yang kedua, perintah untuk tidak pernah melupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Amalek. Kalau kita lihat mitvah ini sepertinya jauh dari sifat atau karakter dari Allah. Jadi benar-benar sangat bertentangan dengan sifat Allah yang kita ketahui. Untuk lebih jelasnya tentang ini, kita akan membuka kisah tentang Amalek ini dari cerita Raja Saul yang ada di 1 Samuel 15. Jadi ini adalah kisah di mana Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi Raja Saul menjadi raja pertama dari bangsa Israel. Kita baca ayatnya 1 Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Jadi ada pesan yang diberikan Tuhan kepada Raja Saul. Kita baca ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk memerangi Amalek. Kita akan lihat ayat selanjutnya apa yang dilakukan oleh Raja Saul.
Kita baca sama-sama. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur dan di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Lalu kita lihat di sini Saul memang berperang atas Amalek, tetapi dia tidak melakukan mitfah, dia tidak membinasakan raja Amalek, dia biarkan raja Amalek ini tetap hidup. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, selain raja Agag yang dibiarkan hidup, ternyata raja Saul juga membiarkan harta Amalek yang berupa ternak yang terbaik itu mereka simpan, jadi mereka tidak musnahkan. Untuk jelasnya kita baca ayatnya ya, di 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, padahal tadi dikatakan harus dibunuh, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Kita lihat di sini ya, Raja Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kalau kita baca ayat selanjutnya Tuhan murka dan menyampaikannya lewat Nabi Samuel. Kita dengarkan apa yang Tuhan katakan atas ketidaktaatan Raja Saul. Ada di 1 Samuel 15 ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ternyata di mata Tuhan tidak membinasakan Amalek itu jahat. Disclaimer ya, untuk zaman ini kita ambil analoginya. Jadi bukan bicara tentang bagaimana membunuh orang-orang Amalek secara fisik. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa semua ini Tuhan menganggapnya sebagai satu kejahatan atau pendurhakaan. Untuk lebih jelasnya kita baca di ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Wow, dari sini kita lihat konsekuensinya ternyata sangat berat, di mana Raja Saul waktu itu yang masih mau berkompromi atau bercampur dengan Amalek dengan tidak benar-benar memusnahkannya, itu semua membuat Tuhan menolak Raja Saul. Dan dengan tidak dibunuhnya Raja Amalek ini merupakan celah, dan inilah pintu di mana Amalek itu nantinya akan benar-benar menghancurkan bangsa Israel. Dan untuk selanjutnya kita akan lihat apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Samuel. Kita loncat ke ayat 32, dikatakan, lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Saya ulangi, dikatakan di sini Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kalau kita lihat ini sesuatu yang mungkin sekarang kita kenal dengan mutilasi. How come seorang nabi Tuhan diperintah oleh Tuhan untuk mencincang Raja Agag yang seorang manusia? Bukankah selama ini kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi yang namanya manusia? Apa yang salah dari sini? Dan dalam segala hal saya mau mengajak kita semua, apalagi kita yang sudah mengalami pembaharuan pola pikir, bahwa apa yang Allah lakukan itu adalah pasti yang sangat baik dan tidak salah. Jadi menurut pemikiran saya tidak mungkin Allah berfirman seperti itu kalau Agag tidak membahayakan kondisi dari anak-anaknya. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Mungkin dari kita yang sudah berkeluarga dan punya anak kira-kira dapat memikirkan apa yang dapat membuat kita sebagai orang tua itu murka kepada anak kita. Pemikiran saya pastinya kalau anak-anak kita pun berhubungan dengan hal-hal
yang membahayakan kehidupannya. Misalnya narkoba, maka pasti kita dengan cara apapun kita sebagai orang tua akan berusaha menjauhkan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba dari pandangan anak-anak kita. Jadi sepertinya mitfah tadi itu adalah tindakan protektif dari Allah. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa di hadapan Tuhan Amalek ini adalah musuhnya dan juga musuh kita, anak-anaknya. Dan sekarang menjadi pertanyaan, kenapa Allah sangat murka kepada bangsa Amalek? Kita mau melihat apa yang pernah Amalek lakukan. Kita bisa baca di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, perikopnya yaitu peperangan di Rafidim. Saya tidak membacakan semuanya, tapi saya mau katakan bahwa ayat ini menerangkan bahwa Amalek adalah bangsa yang tinggal di wilayah Negev. Negev itu adalah Kanaan bagian selatan. Dan satu saat tiba-tiba bangsa Amalek ini menyerang bangsa Israel, di mana bangsa Israel saat itu baru saja keluar dari perbudakan Mesir. Itu adalah serangan yang tanpa alasan dan pengecut terhadap orang-orang yang baru mengalami kelelahan dan bingung. Kenapa? Karena baru saja mereka dibebaskan dari 430 tahun masa perbudakan dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan atau menuju ke destiny mereka. Dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari tentang Amalek? Yaitu yang pertama, bahwa Amalek ini memang senang menyerang orang-orang yang mau berjalan menuju destiny. Amalek ini tidak bereaksi saat anak-anak Tuhan masih hidup dalam dosa, anak-anak Tuhan yang masih hidup dalam perbudakan dosa, dan gambaran Mesir itu adalah bicara gambaran perbudakan dari dosa. Makanya Tuhan sangat marah waktu anak-anaknya ini dibebaskan dari perbudakan Mesir, dari belenggu dosa. Maka Amalek ini mulai menyerang mereka sehingga mereka mulai meragukan dan bimbang akan penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, spirit Amalek ini juga senang menyerang dari belakang. Makanya bangsa Israel kadang tidak siap dan tidak menyangka akan datangnya musuh, sehingga benar-benar menimbulkan penderitaan yang sangat bagi bangsa Israel. Kita bisa lihat ini ada di zaman Daud. Amalek pernah membuat penderitaan yang dalam bagi Daud dan bangsa Israel. Kita bisa baca ayatnya, yaitu tentang Siklak yang terbakar, ada di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 4. Kita baca ayatnya bersama-sama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Kita lihat ya, Amalek ini memang senang untuk menyerang bangsa Israel dan menyerangnya itu dari belakang, dan ini semua membuat kekejutan dan penderitaan. Kita bisa lihat bagaimana dalamnya penderitaan itu ada di ayat 4, di mana dikatakan di situ, lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat menangis lagi. Kenapa? Karena kota tempat tinggal keluarga mereka dibakar dan perempuan tua muda, yaitu istri dan anak-anak mereka ditawan, termasuk istri dari Daud. Jadi Amalek ini memang benar-benar membuat penderitaan yang dalam kehidupan bangsa pilihan Tuhan. Jadi dari sini apa yang kita pelajari? Bahwa kejahatan Amalek itu suka menyerang orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Amalek senang menghambat anak-anak Tuhan yang mau mencapai destiny. Amalek suka menyerang dari belakang, bicara kemunafikan. Sepertinya mereka tampilkan baik di depan, tetapi di belakang mereka menusuk, atau dengan kata lain manipulatif. Kemudian kejahatan Amalek inilah yang membuat penderitaan yang dalam bagi anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tidak dapat mencapai destiny mereka. Dan Kava Ministry mengajak kita untuk melihat satu lagi kisah tentang Amalek ini, ada di zaman Raja Hizkia. Kita bisa temukan ada di 1 Tawarik 4 ayat 42. Kita baca sama-sama.
ayatnya, dan sebagian dari mereka dari Bani Simeon sebanyak 500 orang pindah ke Gunung Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaka, Nearia, Refaya, dan Usiel anak-anak Yisei. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Di kisah ini kita lihat Bani Simeon atau salah satu dari suku Israel yang hidup di zaman Raja Hizkia dapat hidup tenang. Kenapa? Karena mereka benar-benar membinasakan seluruh orang Amalek. Jadi dari kisah ini kita dapat lihat bahwa Amalek dan bangsa Israel ini memang adalah musuh turun-temurun, dan di setiap perjalanan bangsa Israel menuju destiny, maka Amalek ini muncul. Kita bisa baca ada di Keluaran 17 ayat 16. Ia berkata, maksudnya Tuhan, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kalau kita mau melihat terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Sepertinya memang Amalek ini adalah musuh Tuhan dan terus-menerus ada dari generasi ke generasi. Jadi bicara Amalek ini bicara turun-temurun. Makanya kalau dikatakan turun-temurun berarti ini bersifat genetik dan juga bersifat spirit atau roh. Makanya tadi kita lihat ada di zaman Musa, ada di zaman Daud, ada di zaman Raja Hizkia, ada di zaman Esther. Bahkan masih banyak lagi yang ditulis di Alkitab. Dan kalau kita mau melihat bagaimana peperangan antara Amalek dan bangsa Israel, sebenarnya bangsa pilihan itu selalu mengalami kemenangan atas Amalek, dan Amalek itu biasanya berakhir dengan kebinasaan. Dan ini juga ditulis ada di firman Tuhan di Bilangan 24 ayat 20. Di seri NPD yang ke-12 ini kita banyak membaca firman Tuhan. Saya percaya ini membuat kita akan semakin jelas dan semakin kuat supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah goyah waktu kita bertemu dengan orang NPD. Kita baca di Bilangan 24 ayat 20. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkanlah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Dan kalau kita lihat ini adalah perkataan Bileam. Siapa Bileam? Bileam adalah seorang pelihat dan dia menceritakan tentang apa yang dia lihat tentang Amalek, di mana dikatakan bahwa Amalek adalah bangsa yang pertama dan akan berakhir pada kebinasaan. Jadi kita lihat di sini ya bahwa bangsa Amalek itu selalu berakhir dengan kebinasaan. Dan kalau kita mau melihat tentang kebinasaan ini sepertinya berhubungan dengan apa yang tertulis di kitab Wahyu 17 ayat 8. Kita mau baca sama-sama. Adapun binatang yang dimaksud ini kalau kita baca ayat selanjutnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 dan dia ditunggangi oleh perempuan yang disebut pelacur besar. Dan kalau kita mau melihat dari bentuk binatang yang dimaksud di Wahyu 17 ayat 8 ini, saya yakin ini bukan binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Karena waktu kita melihat di Taman Eden, kita tidak pernah melihat binatang yang bentuknya seperti ini. Saya ulangi ayat firman Tuhannya. Adapun binatang yang telah kau lihat itu, ya jadi yang kita bahas, telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Kita sudah belajar khususnya di teaching series bahwa
gambaran binatang di Alkitab ini adalah tentang karakter, dan binatang yang ada di Wahyu 17 ini menggambarkan bahwa ini adalah gambaran karakter yang jahat, dan dikatakan bahwa telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi kelihatannya ini bukan bentuk fisik yang dapat mati, tetapi lebih kepada yang namanya spirit atau roh. Makanya ini bicara tentang sesuatu yang turun-temurun, yang berasal dari jurang maut. Dan kenapa saya katakan ini adalah gambaran Amalek? Karena di Wahyu 17 ayat 9 dikatakan binatang ini menuju kepada kebinasaan. Dan kalau kita lihat tadi di Bilangan 24 ayat 20 dikatakan juga Amalek berakhir dengan kebinasaan. Oke, jadi kita sudah lihat bagaimana Amalek itu adalah bangsa, atau lebih tepatnya adalah spirit yang ada turun-temurun dan berperang dengan umat pilihan Tuhan atau bangsa Israel. Seperti bisa kita lihat di layar beberapa contoh yang saya tampilkan, bahwa dia pernah ada dan hilang, kemudian ada lagi. Makanya kita dapat lihat di zaman Habel ada Kain. Pada zaman murid Tuhan Yesus, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus dan berdampak, mereka akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Siapa yang dimunculkan dari Amalek ini? Kaisar Nero. Di zaman Elia ada siapa? Ada Isabel. Di zaman Daniel ada Nebukadnezar. Dan di zaman Tuhan Yesus waktu dia lahir ada Herodes. Waktu Tuhan Yesus melayani juga ada orang Farisi, ada orang Saduki, juga Yudas. Dan pada zaman Musa ada Firaun. Di zaman Esther kita sudah belajar ada Haman. Bahkan di zaman modern kita temukan ada Hitler. Sekarang kita mau menggali lebih dalam, kita kembali ke akar dari Amalek, yaitu Esau. Kita mau baca firman Tuhan di Maleakhi 1, di mana di dalamnya kita akan melihat perdebatan antara Allah dan bangsa Israel lewat Nabi Maleakhi, di mana bangsa Israel ragu-ragu waktu itu apakah benar Allah itu mengasihi mereka, karena mereka mengalami kesulitan. Mereka itu baru saja keluar dari masa pembuangan dan belum seluruhnya keluar, jadi baru sebagian. Jadi mereka memang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan mereka, dan mereka mulai menuduh bahwa Allah tidak setia kepada janji-janjinya. Dan di sini juga kita melihat bahwa Tuhan juga bersikeras bahwa Dia mengatakan Ia sudah memelihara bangsa Israel selama bertahun-tahun secara khusus. Dan kalau memang akhirnya kita mau melihat, sebenarnya justru memang bangsa Israel lah yang lalai mengasihi dan menghormati Allah, dan ketidaktaatannya kepada hukum Tuhan itulah yang membuat mereka mengalami hal-hal yang sulit. Kita bisa baca ada di Maleakhi 1, saya hanya bacakan ayat 2 dan 3-nya saja. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Kalau kita perhatikan jawaban Tuhan di ayat ini, kita melihat bahwa jawaban Tuhan sebenarnya cukup membingungkan. Karena waktu bangsa Israel meragukan kasih Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan memisahkan antara keberadaan bangsa Israel, di mana Tuhan menegaskan bahwa Ia mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dan di Perjanjian Baru ayat ini pun diulang. Kita bisa baca ada di Roma 9 ayat 13 sampai 16. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jadi kita lihat di sini ya, di dua ayat, satu di Maleakhi, satu di Roma, dengan jelas
Allah menyatakan bahwa Dia membenci Esau dan mengasihi Yakub. Dan seperti kita ketahui, kalau ayat firman Tuhan itu sampai diulang 2 kali, berarti ini adalah sesuatu yang penting. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan memisahkan sendiri bangsa Israel, di mana Dia katakan ada Esau yang Dia benci dan ada Yakub yang Dia kasihi. Dan karena ini semua saya teringat bagaimana terjadinya konflik antara Yakub dan Esau sejak mereka ada di kandungan. Kita bisa baca ayatnya di Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, maksudnya kepada Ribka, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi memang sudah dinubuatkan bahwa ada 2 bangsa di dalam perut Ribka, yaitu ada Esau yang mewakili Edom dan kemudian nanti menurunkan Amalek, dan ada juga Yakub yang mewakili Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Ribka itu susah akan kehamilannya. Kita bisa lihat ada di ayat 22 dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan kata bertolak-tolakan dalam bahasa aslinya artinya adalah saling mematahkan, saling menggerus, saling melawan, saling menindas, dalam arti bahwa mereka saling berbalas-balasan. Jadi ada 2 subjek melakukan aksi satu sama lainnya. Dan kalau kita lihat Esau yang mewakili dari Edom dan Amalek selalu mengganggu ketentraman dari Yakub yang mewakili bangsa Israel. Jadi apa yang dirasakan oleh Ribka adalah keadaan yang memang sangat sukar, karena seperti ada peperangan antara 2 bangsa di dalam rahimnya. Dan sarapan pagi Bublika yang ditulis oleh Ibu Rita Wahyu menyebutkan bahwa arti nama Yakub pun sebenarnya berasal dari keadaan mereka saat ada di kandungan. Untuk itu kita mau baca di Kejadian 25 ayat 26. Dikatakan di situ, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dia dinamai Yakub. Dan bagaimana Allah memberi nama Yakub itu disebabkan di sini dikatakan bahwa tangannya dari Yakub memegang tumit Esau. Jadi kata Yakub itu diambil dari kata tumit yang dalam bahasa Ibrani adalah akef. Jadi kalau kita melihat tadi ya, ada 2 keturunan yang saling bertolak belakang dan ada kata tumit. Dan melihat ini semua ada 2 keturunan dan juga bicara tumit, saya ingat firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan di Taman Eden kepada si ular. Kita mau lihat ada di Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini kita lihat ada 2 keturunan dan juga ada kata tumit. Kita akan bahas secara perlahan ya. Kita mau lihat ayat firman Tuhan tadi, kita masukkan pribadinya. Jadi firman Tuhan yang adalah percakapan Tuhan dengan ular di Taman Eden, kita mau masukkan personifikasinya. Kita mau baca ayatnya. Tuhan akan mengadakan permusuhan antara ular dan Hawa, antara keturunan ular yaitu adalah Esau atau Edom atau Amalek atau DNA lalang, dan keturunan Hawa itu bicara Yakub, Israel atau DNA gandum. Dan dikatakan bahwa Yakub atau Israel atau DNA gandum akan meremukkan kepala iblis. Ya, di sini tidak berbicara tentang keturunan tetapi iblis, dan iblislah akan meremukkan tumitnya. Jadi dari sini kita dapat lihat
bahwa yang dimaksud dengan perkataan iblis akan meremukkan tumit, itu bicara iblis akan meremukkan Yakub, itu yang artinya adalah tumit. Makanya dari sini kita dapat paham bahwa Yakub atau Israel atau DNA gandum adalah memang sasaran yang mau diremukkan oleh iblis. Jadi Tuhan memang mengatur semua ini. Kita lihat bahwa Tuhan katakan dia mengadakan permusuhan antara DNA lalang dan DNA gandum, antara ular dan Hawa, antara keturunan ular dan keturunan Hawa. Kenapa? Karena dia mau temukan gerejanya tidak lagi bercampur dengan benih iblis, antara Esau atau keturunan iblis dan Yakub atau keturunan anak kerajaan. Jadi Tuhan memang benar-benar mau memisahkannya. Dan Yakub atau Israel atau DNA gandum dikatakan akan meremukkan kepalamu. Di sini kita lihat tidak dikatakan keturunanmu, tetapi katamu. Ini bicara tentang iblis itu sendiri atau spiritnya. Yang bisa saja spirit ini ada di tempat orang-orang yang memberontak atau keturunan Esau. Dan kalau kita lihat sebenarnya keturunan Amalek ini seperti yang terjadi di Kejadian 3 ayat 15. Hukumannya selalu berhubungan dengan kepala yang dipenggal. Contohnya Haman, anak-anaknya digantung. Kemudian juga di zaman Elia, itu bagaimana Elia memenggal 450 nabi Baal yang merupakan pengikut dari Isabel. Dan kita juga lihat tadi di zaman Daud, di zaman Raja Hizkia, rata-rata itu berhubungan dengan yang namanya meremukkan kepala. Kita lanjut ayatnya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita lihat ayatnya mengatakan engkau, ini bicara iblis. Jadi iblis itu sendiri yang akan menyerang Yakub atau tumit atau anak-anak Tuhan, bukan keturunannya atau Esaunya. Esau itu hanya wadah atau tempat dari si iblis. Tetapi yang benar-benar memeranginya adalah benar-benar yang namanya ular atau nakas yang ada di Taman Eden yang bicara tentang iblis. Makanya kita dapat pahami ada orang-orang yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh iblis, di mana orang-orang inilah yang menghancurkan Yakub akhir zaman atau umat pilihan Tuhan. Makanya dari sini kita paham mengapa Tuhan berfirman untuk benar-benar membinasakan Amalek atau gambaran orang yang dari keturunan iblis, dan dikatakan jangan lupa kejahatannya, karena ini benar-benar bicara tentang peperangan, bicara tentang iblis. Sekarang kita dapat paham ya kenapa Tuhan mau kita membinasakan Amalek. Ingat ya, sekali lagi disclaimer, ini bukan bicara fisik, tetapi ini bicara spirit. Karena tadi dikatakan panji-panji Allah melawan Amalek turun-temurun. Makanya di kitab Wahyu dikatakan dia ada, kemudian dia pernah ada, hilang, dan muncul kembali karena memang bentuknya adalah spirit. Dan spirit ini menunggangi orang-orang yang tercampur seperti Esau. Karena orang-orang yang tercampur inilah orang-orang yang meragukan akan kasih Tuhan. Ini merupakan celah untuk iblis itu dapat mendudukinya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan MPD? Kita kembali ke Wahyu 17 ayat 8. Dikatakan adapun binatang yang tadi kita sudah lihat berkepala 7 dan bertanduk 10 yang ditunggangi perempuan, pelacur besar. Sudah pasti ya, seperti saya katakan, ini bukan karakter di Taman Eden. Kita tidak pernah menemukan binatang yang bentuknya seperti ini. Jadi sekali lagi, bicara binatang itu bicara karakter. Jadi apa yang di Taman Eden sudah berubah bentuk.
Saya ulangi lagi, Wahyu 17 ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di ayat sebelumnya, di Wahyu 17 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ya ayatnya. Dalam rohku, ini bicara Yohanes, dibawa ke padang gurun dan aku melihat perempuan duduk di atas binatang yang merah ungu yang penuh tertulis nama-nama hujat. Binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan ini memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Siapa perempuan yang dimaksud di ayat 4 ini? Inilah ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Gambaran dari iblis. Dia senang duduk di atas binatang tadi. Apa yang menggambarkan karakter jahat, menggambarkan kefasikan. Dia senang menduduki orang-orang yang memberontak kepada Allah, yang kalau tadi dikatakan namanya tidak tertulis di kitab kehidupan. Dan saya akan ilustrasikan posisi bagaimana kita sebagai Yakub dan kita juga sebagai Esau untuk lebih jelasnya. Seperti tadi dikatakan di Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan berkata bahwa 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan kalau kita mau melihat di layar ya, yang di sebelah kiri itu adalah ilustrasi dari rancangan Tuhan atas kehidupan seseorang, di mana tadi kalau kita baca di Kejadian 25 ayat 23 bahwa yang tua bicara Esau itu harus menjadi hamba dari Yakub. Artinya bahwa iblis itu posisinya harus dalam posisi yang lebih rendah atau menjadi hamba dari anak-anak Tuhan atau yang disebut dengan Yakub. Seperti yang dapat kita lihat ini digambar di sebelah kiri, ini adalah posisi kemenangan di mana Mordekai yang adalah gambaran Yakub itu menang atas Haman. Kita bisa baca di kitab Ester 6 ayat 10. Saya bacakan ayatnya. Maka titah raja kepada Haman. Ingat ya, Haman itu menggambarkan keturunan iblis. Saya lanjutkan. Segera mengambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan ini. Jadi raja menyuruh Haman untuk melayani Mordekai. Dikatakan ayat 11, lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Dan kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Nah, inilah sebenarnya gambaran yang harusnya menjadi posisi anak-anak Tuhan, berkemenangan atas ular dan keturunannya. Dan kalau kita mau melihat gambaran dari Esau atau gambaran yang sebelah kanan itu bicara keturunan ular, dapat kita lihat di Wahyu 18 ayat 1 di mana dikatakan tadi pelacur itu menduduki binatang yang aneh bentuknya. Binatang yang aneh bentuknya ini sekali lagi menggambarkan apa? Karakter yang jahat atau bicara kefasikan atau bicara orang fasik. Sesuatu yang
yang bukan berasal dari Tuhan. Karena itu dari awal penciptaannya itu di Taman Eden, Tuhan tidak pernah menciptakan karakter seperti ini. Dan kita mau melihat sedikit tentang apa yang ada di Wahyu 18. Perikopnya menuliskan tentang jatuhnya Babel. Kita langsung ke ayat 2. Dikatakan di situ, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Bicara apa Babel ini? Bicara satu tempat yang diduduki oleh tadi perempuan pelacur itu. Babel itu bicara wadah, tempat dari kuasa kegelapan yang kita kenal dengan perempuan pelacur yang berisi tentang kenajisan dan kekejian. Dan ia telah menjadi kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya semua roh najis dan tempat bersembunyi semua burung najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya. Ini bicara tentang yang berasal dari tadi pelacur besar yang digambarkan sebagai iblis, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Bicara apa? Terjadi percampuran, dan inilah yang membuat mereka tercemar, dan pedagang di bumi menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi Babel ini adalah gambaran tempat di mana kefasikan itu berdiam. Jadi tempat kefasikan ini adalah tempat yang nyaman buat kediaman roh najis, atau yang tadi digambarkan tentang pelacur besar atau iblis, seperti yang kita lihat di layar yang sebelah kanan. Dan kalau kita lihat arti kata Babel sebenarnya punya arti yang hampir mirip dengan arti kata Amalek. Kalau kita lihat Babel itu artinya kebingungan. Kebingungan yang terjadi karena percampuran. Jadi menggambarkan bahwa Babel itu bicara Esau, bicara orang yang mengalami percampuran. Menggambarkan tentang Esau yang berkompromi sehingga dia terjadi percampuran, terjadi ketidakmurnian, dan orang-orang Esau ini digambarkan sebagai orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang tidak percaya akan kasih Tuhan. Dan kalau kita lihat kata Amalek itu dari kata gematrianya ya, jadi ada hitungan dari setiap hurufnya. Amalek itu jumlahnya adalah 240, dan 240 itu punya arti keraguan. Jadi bisa digambarkan di sini bahwa orang-orang yang berkompromi, masih terjadi percampuran dengan dunia dan kuasa kegelapan, akan menjadi pribadi yang kebingungan atau muncul keraguan akan identitas mereka sebenarnya. Dan ini adalah orang-orang yang membuat iblis itu senang bertahta di atasnya. Orang-orang yang dalam keadaan bingung dan ragu, itulah yang dapat diduduki oleh iblis. Mereka adalah orang-orang yang rapuh. Contohnya apa? Orang-orang fasik, orang Farisi, orang Saduki, NPD, orang-orang kriteria manusia akhir zaman. Ini adalah Babel dan Amalek. Mereka adalah orang-orang yang meragukan kasih Tuhan. Ada beberapa ayat yang menggambarkan tentang ini. Kita bisa lihat ada di Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ini bicara bahwa kefasikan dapat diturunkan secara genetik atau juga lewat garis keturunan, sehingga orang fasik itu menjadi tempat di mana spirit pelacur wanita atau roh najis itu berdiam. Dan di ayat selanjutnya kita akan temukan lebih jelas dituliskan bahwa orang-orang ini digambarkan seperti nenek moyang mereka yang pertama, yang adalah si ular. Kita bisa baca ayatnya di Mazmur 58 ayat 4. Bisa mereka seperti bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Bahkan kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis waktu dia bertemu dengan orang Farisi dan orang Saduki, dia langsung memanggil orang-orang ini ular beludak. Padahal kita tahu bahwa orang Farisi, orang Saduki adalah orang-orang terhormat yang ada di bait suci. Kita mau lihat ayatnya, ada di Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, dan berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak,
artinya bicara apa? Orang-orang fasik, orang-orang keturunan jahat, orang-orang yang berasal dari tadi, keturunan ular yang ada di Taman Eden. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Tuhan yang akan datang juga? Ini ditulis di Matius 23 ayat 33, dikatakan di situ, hai kamu ular-ular. Jadi digambarkan terus, menggambarkan keturunan dari mana mereka berasal. Dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi dari awal ular yang ada di Taman Eden yang kita kenal dengan nakas sudah melahirkan keturunan-keturunan seperti ular beludak, ular tedung, ular naga bersayap dan sebagainya, yang merupakan keturunan yang kita pahami dengan gambaran Esau atau Edom atau Amalek atau orang Farisi, orang Saduki, atau orang yang punya kriteria akhir zaman, atau yang kita kenal dengan NPD. Untuk lebih jelasnya kita bisa buka di Yesaya 14 ayat 29 sampai 30. Dikatakan di situ, janganlah bersukaria hai segenap Filistia, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular, bahasa Ibraninya ini nakas. Jadi bicara ular yang di Taman Eden, itu akan keluar ular beludak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Jadi dari sini kita lihat ular atau nakas yang ada di Taman Eden sudah membuat manusia ini bercampur, dan percampuran inilah yang menghasilkan bangsa-bangsa seperti Edom, Amalek, yaitu bangsa yang jahat yang kriterianya seperti Rasul Paulus katakan sebagai kriteria manusia akhir zaman, atau yang kita kenal saat ini secara medis adalah orang-orang NPD. Dan terakhir saya akan tutup dengan ayat ini, Yohanes 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Dari sini kita sudah lihat bahwa benih iblis itu sudah masuk ke dalam diri manusia, atau bicara Adam sejak di Taman Eden, sehingga dikatakan bahwa Kain berasal dari si jahat karena Hawa sudah tercampur dengan benih yang dari iblis. Dan dikatakan di sini yang membedakannya apa? Bahwa dikatakan keturunan Kain ini perbuatannya jahat, dan perbuatan adiknya yang menggambarkan Habel, yang menggambarkan Yakub, itu adalah benar. Jadi dari sini kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kita mengetahui keturunan ini berasal dari Allah atau keturunan ini berasal dari iblis. Kita dapat kenali dari karakternya atau buahnya. Makanya seperti yang sudah kita bahas bahwa di akhir zaman ini adalah masa di mana akan terlihat semakin jelas mana yang keturunan dari anak-anak kerajaan yang berasal dari DNA gandum, yang bicara Yakub, yang bicara Israel, yang bicara bangsa pilihan atau gereja Tuhan, dengan DNA lalang yang gambaran dari anak kerajaan kegelapan atau Esau atau Edom atau Amalek, atau juga gambaran kefasikan, atau juga gambaran dari orang-orang yang punya kriteria manusia akhir zaman atau yang kita kenal dengan NPD. Dan semuanya ini terlihat dari apa? Karakter atau buah yang dihasilkan. Apakah buah roh atau perbuatan kedagingan. Nah dari sini kita dapat lihat ya bahwa manusia akhir zaman atau NPD punya karakter atau buah yang berasal dari kedagingan. Dan semuanya ini berasal dari ular yang ada di Taman Eden atau yang kita kenal dengan nakas. Dan semua ini dapat kita lihat dari apa? Dari gambaran Esau yang menggambarkan manusia yang hidup dengan hawa nafsu atau bicara perbuatan daging. Nah inilah semua yang membuat Tuhan murka. Makanya bangsa Israel atau Yakub atau kita gerejanya, dia sangat marah apabila kita berkompromi dengan yang namanya kedagingan. Makanya Tuhan memerintahkan
memerintahkan kita untuk kita dapat benar-benar membinasakan perbuatan kedagingan yang ada di dalam kita tanpa menyisakan sedikit pun, karena perbuatan kedagingan yang disisakan itu akan membahayakan kehidupan anak-anak Tuhan ke depannya yang mau berjalan dalam destiny Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu mereka tercemar dengan kedagingan atau kefasikan, mereka akan menimbulkan yang namanya kefasikan. Seperti tadi yang sudah kita lihat bagaimana Daud sampai menangis bersama-sama dengan rakyatnya. Jadi kenapa Amalek itu memang Tuhan benar-benar mau supaya dihalau, karena menimbulkan penderitaan dalam kehidupan seseorang akhirnya. Bahkan dikatakan bahwa perbuatan kedagingan atau kefasikan itu akhirnya akan binasa. Beda dengan Yakub atau anak-anak Tuhan yang punya karakter buah roh akan masuk ke dalam yang namanya kekekalan. Dan harus diingat bahwa posisi Esau itu harus tunduk kepada Yakub. Bicara perbuatan daging itu harus ditaklukkan, harus diduduki. Maka kita umat pilihan harus dapat berkemenangan. Gambaran dari Esau atau Amalek atau binatang yang berbentuk mengerikan tadi, yang bicara berkepala 7 bertanduk 10, yang bukan dari Tuhan, harus diduduki oleh kita umat pilihan Tuhan. Itulah tanda kita berkemenangan. Dan gambaran Esau atau Amalek atau binatang dengan bentuk yang tadi bukan seperti yang Tuhan buat, yang dikatakan tidak pernah ada di dalam Taman Eden, bicara tentang karakter yang jahat, bicara orang-orang yang mencampurkan diri dengan dunia, itu akan menghasilkan karakter kefasikan. Makanya di Roma 12 dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia, karena saat manusia tercampur maka manusia tidak akan kokoh, manusia akan rapuh, penuh kebingungan, penuh keraguan. Orang-orang rapuh inilah yang menjadi tempat kedudukan dari roh jahat atau roh najis. Dan kita sudah belajar tentang NPD, dan kita tahu bahwa NPD itu sebenarnya adalah manusia dengan jiwa yang rapuh, sehingga mereka harus menutup dirinya dengan diri palsu mereka. Jadi dari sini kita dapat paham sekarang siapakah yang menduduki orang-orang yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan kriteria manusia akhir zaman atau NPD. Jelas ini bicara tentang ular atau bicara nakas yang menghasilkan keturunan Esau atau Edom atau Amalek. Makanya dapat dipahami kenapa orang NPD dapat membuat penderitaan yang mendalam, karena mereka membiarkan dirinya diduduki oleh iblis. Dan seperti tadi dikatakan, ular atau iblis akan meremukan tumit atau Yakub atau bicara tentang kita. Maka dapat kita lihat orang-orang yang hidup dengan NPD benar-benar diremukan dan mengalami penderitaan. Dan untuk lebih jelasnya saya lanjutkan lagi nanti di seri selanjutnya, karena sudah cukup panjang dan hari sudah mulai gelap. Saya lagi outdoor rekornya, jadi saya akan selesaikan sampai sini. Dan saya sarankan untuk menonton setiap seri NPD ini secara berurutan. Dan kalau Anda belum paham bisa diulang sampai benar-benar mengerti. Dan saya berharap dari apa yang kita bahas hari ini dapat membuka wawasan kita tentang NPD, sehingga kita dapat hidup berkemenangan di akhir zaman di mana orang fasik atau NPD semakin banyak. Oke, mungkin itu yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi berkat, dan apabila Anda diberkati, Anda dapat sharekan kepada teman, kerabat, keluarga, komunitas Anda, supaya semakin banyak orang yang mengalami kemenangan waktu mereka bertemu dengan orang-orang yang punya gangguan kepribadian narsistik, dan semakin banyak orang yang hidup berkemenangan di akhir zaman ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri-seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.